Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua pada hari ini. Pada perkuliahan terakhir mata kuliah studi kelayakan bisnis hari ini, kita akan sama-sama belajar terkait pelaporan studi kelayakan bisnis. Oke, mengapa kita perlu mempelajari hal ini? Karena laporan studi kelayakan bisnis harus dapat menunjukkan dengan tegas manfaat studi kelayakan bisnis, khususnya bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Sehingga dengan adanya materi pada hari ini, kita mampu melakukan studi kelayakan dan menulis laporannya hingga tuntas. Lalu apa yang menjadi esensi dari adanya laporan studi kelayakan bisnis? Jadi studi kelayakan bisnis disusun untuk lebih meyakinkan lagi bahwa gagasan yang telah disaring benar-benar memungkinkan, visible, ataupun layak untuk dilaksanakan. Ini disampaikan oleh Jumingan pada tahun 2009. Oleh karena itu, laporan studi kelayakan bisnis memiliki format atau bagian-bagian di mana bagian laporan studi kelayakan bisnis pada prinsipnya sama dengan bagian laporan penelitian pada umumnya. Laporan studi kelayakan bisnis secara umum dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Rincian bagian-bagian laporan studi kelayakan bisnis meliputi bagian awal laporan studi kelayakan bisnis yang terdiri dari halaman-halaman seperti pada halaman penelitian pada umumnya, yaitu halaman daftar isi, daftar tabel, gambar yang berkaitan dengan rencana atau proyek bisnis yang akan dilaksanakan. Lalu bagian utama laporan studi kelayakan bisnis terdiri dari yang pertama ikhtisar, yang mana berisi tentang latar belakang bisnis dan hasil analisis setiap aspek kelayakan bisnis, beserta kesimpulan dan saran secara singkat. Dengan membaca ikhtisar dalam laporan studi kelayakan bisnis, pembaca diharapkan dapat memahami dengan cepat alasan mengapa bisnis ini layak atau tidak dilaksanakan, beserta kesimpulan dan sarannya dengan cepat. Sedangkan jika pembaca ingin memahami isi secara rinci, pembaca dapat melanjutkan dengan membaca pada bab-bab berikutnya, yaitu antara lain latar belakang bisnis yang berisi alasan dibangunnya bisnis dan kondisi industri atau sektor di mana bisnis ini bergerak. Yang kedua, aspek hukum yang berisi analisis kaitannya dengan kesesuaian hukum di lokasi atau negara di mana bisnis tersebut dijalankan. Yang ketiga, aspek lingkungan yang berisi kesiapan analisis dampak lingkungan dan kepedulian lingkungan atau bahkan rencana-rencana untuk bisnis tersebut memberikan dampak baik bagi lingkungan. Selanjutnya ada aspek pasar dan pemasaran yang berisi analisis potensi pasar, analisis persaingan, analisis market share, analisis strategi pemasaran untuk mencapai market share tertentu. Selanjutnya ada aspek teknis dan teknologi yang berisi analisis lokasi bisnis, luas produksi, luas gudang, layout pabrik, dan analisis kesiapan teknologi jika bisnis tersebut berkaitan dengan teknologi tertentu. Selanjutnya ada aspek manajemen dan sumber daya manusia yang berisi analisis penjadwalan proyek, kebutuhan tenaga kerja, analisis kemampuan memenuhi kebutuhan tenaga kerja, dan analisis rencana struktur organisasi. Selain itu ada aspek keuangan yang berisi analisis kebutuhan investasi, kebutuhan modal kerja, biaya operasional, struktur permodalan, dan rasio-rasio kelayakan keuangan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dan rekomendasi atas analisis-analisis tersebut. Lalu di bagian akhir laporan studi kelayakan bisnis terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran di mana sebagai data pendukung dari analisis-analisis yang sudah disampaikan di bagian utama dari studi kelayakan bisnis. Selanjutnya, pentingnya peran laporan studi kelayakan bisnis, maka laporan studi kelayakan bisnis harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Yang pertama, komunikatif. Kenapa harus komunikatif? Karena pembuatan laporan selain untuk pihak internal perusahaan, itu juga untuk pihak lain.
Sifat komunikatif artinya laporan tersebut harus mampu mengungkapkan keadaan yang sesungguhnya bagi pengguna, sehingga tidak timbul adanya interpretasi yang berbeda untuk seluruh stakeholders yang terlibat. Yang kedua adalah sifatnya terdokumentasi. Karena laporan studi kelayakan bisnis selain dapat digunakan sebagai dasar penilaian suatu bisnis, juga harus dapat digunakan sebagai dokumen pelaksanaan pada nantinya. Karena dalam studi sifatnya masih dalam perkiraan, sehingga apabila ada penyimpangan akan dapat segera diketahui. Bisa dijadikan juga sebagai buku acuan dalam proses pelaksanaannya. Sifat laporan studi kelayakan bisnis yang ketiga adalah objektif, di mana laporan studi kelayakan bisnis harus memuat semua aspek, baik yang bersifat positif maupun negatif. Pengungkapan aspek yang positif diharapkan dapat menarik simpati bagi calon investor, sedangkan pengungkapan aspek negatif dimaksudkan untuk mengantisipasi kegiatan preventif sejak dini. Dan yang terakhir adalah realistis, sehingga dalam laporan studi kelayakan setiap aspek harus didasarkan atas data dan metode yang dapat dipertanggungjawabkan. Asumsi-asumsi yang dipakai pun harus mendasar dalam setiap analisis, sehingga dalam penyampaiannya itu benar-benar mendapatkan hasil yang konkret, realistis, dan objektif. Berikut merupakan daftar referensi yang dapat teman-teman gunakan, namun tidak terbatas pada referensi yang ada di list saja. Kesimpulannya, dalam membuat laporan studi kelayakan bisnis, apa yang sudah kita pelajari dari awal pertemuan hingga pertemuan kemarin, yaitu dampak lingkungan, harus teman-teman masukkan. Kenapa? Karena seperti yang pada materi terakhir tadi, ada sifat-sifat laporan studi kelayakan bisnis yang harus bisa dibaca dan dinikmati kebermanfaatannya oleh seluruh stakeholders yang berkaitan, yaitu komunikatif, objektif, dan realistis itu tadi. Terima kasih, sampai jumpa kita pada mata kuliah yang lain. Semoga memberikan manfaat pada studi kelayakan bisnis kali ini.